Jadi beberapa minggu lalu Indonesia dihebohkan dengan sebuah kasus pengoplosan BBM, di mana terdapat dugaan bahwa bensin Pertalite itu dicampur oleh Pertamina dengan bahan lain untuk meningkatkan kadar oktannya menjadi Pertamax sebelum dijual ke masyarakat. Tentunya praktik ini nimbulkan kekhawatiran dan kebingungan, karena banyak warga yang ngerasa ketipu ketika beli bensin Pertamax, yang mana nggak sesuai dengan kualitas yang mereka dapat dengan membayar uang lebih. Nah apalagi, nggak sedikit juga masyarakat yang awalnya berniat untuk menghindarin subsidi, tapi mereka ngerasa ketipu karena bensin yang mereka dapat itu malah nggak sesuai spesifikasi dan justru berpotensi ngerusak mesin. Dan yang bikin kagetnya, semua hal itu bisa terjadi karena ada dugaan kasus korupsi impor minyak mentah oleh para petinggi-petinggi di Pertamina yang diselidiki oleh Kejaksaan Agung dengan potensi kerugian negara sampai 200 triliun rupiah akibat impor minyak mentah yang nggak sesuai regulasi, dan ini udah dilakuin dari tahun 2018 sampai 2023. Makanya nggak heran, ini jadi sorotan banyak media, soalnya uang hampir 200 triliun ini bukan jumlah yang kecil, dan bisa digunakan buat bangun infrastruktur, atau layanan apapun yang berguna buat masyarakat. Nah tapi realitanya, lo bisa lihat sendiri, bukannya uang itu dimanfaatin buat kepentingan publik, uang itu malah raib gitu aja di tangan orang yang punya jabatan tinggi, dan mereka udah punya kekayaan yang melimpah. Atau dengan kata lain, ya mereka tuh rakus banget itu. Udahlah uangnya banyak, tapi mereka masih korupsi. Dan ditambah lagi, kasus korupsi yang dilakukan sama kalangan orang kaya dan punya jabatan tinggi, ini tuh bukan sekali dua kali ini aja, tapi udah berkali-kali, sampai hal ini udah jadi hal yang biasa gitu, didengar sama masyarakat. Padahal kalau kita bicara soal integritas, mereka harus lebih paham soal etika dan tanggung jawab. Tapi ya tetap aja gitu, mereka nggak puas soal harta. Sekarang gini deh, kasus korupsi yang dilakukan sama Harvey Moise yang ngerugiin negara sampai 300 triliun rupiah, ini jadi bukti kalau keserakahan itu nggak kenal seberapa tinggi jabatan kita, dan nggak kenal seberapa kaya diri kita saat ini. Padahal kalau dipikir-pikir, kelihatannya mereka tuh udah hidup enak dengan kekayaan melimpah gitu. Tapi tetap aja kegoda buat cari cara memperkaya diri sendiri dengan cara yang haram. Dan tentunya ini kan jadi pertanyaan ya, kenapa sih orang yang udah kaya dan punya jabatan tinggi itu masih kegoda gitu buat ngelakuin korupsi? Padahal kalau dipikir-pikir ya, mereka tuh udah hidup enak ya kan? Apakah ini cuma keserakahan, atau ada faktor lain nih yang bikin mereka tuh ketagihan ngelakuin hal yang sama? Nah makanya di video kali ini, gue mau bahas kenapa pelaku korupsi itu banyak dari orang kaya. So, disimak sampai habis. Salah satu alasan kenapa pelaku korupsi banyak dari kalangan kaya, itu penyebabnya adalah money politics. Karena gini, beberapa oknum pejabat yang ada di Indonesia, mereka tuh rela keluar uang yang banyak demi bisa kepilih jadi pemimpin. Entah itu uang yang dipakai buat kampanye lewat baliho, banner, bagi-bagi sembako, bahkan sampai bayar suara rakyat lewat amplop kalau udah deket dengan tanggal pemilihan. Dan tentunya, semua itu butuh modal besar. Bahkan ya, nggak sedikit yang rela sampai ngabisin miliaran, sampai puluhan miliar rupiah demi menang dalam pemilu. Nah yang jadi masalah, setelah mereka duduk di kursi kekuasaan, mereka ini pasti harus mikir gimana caranya buat balikin modal itu tadi. Apalagi kalau misal duit mereka pakai buat kampanye itu asalnya bukan dari kantong pribadi, tapi dari investor politik yang sering disebut dengan cukong. Nah disinilah korupsi itu mulai terjadi. Ya lu mungkin sering denger ya berita kalau misalnya ada banyak proyek gitu yang biayanya itu di-markup dengan nominal yang nggak logis. Terus mereka suap sana sini sampai ada yang jual beli jabatan. Misalnya nih, proyek-proyek kayak jalan tol atau pembangunan gedung, ini bisa jadi ladang basah buat naikin anggaran. Kayak misalnya nih, harga proyeknya dinaikin setinggi-tingginya, tapi kualitas material tuh pakai harga yang paling murah sekalipun gitu. Dan itu tentu nggak berkualitas. Makanya nggak heran, kalau misalnya dengar berita infrastruktur tadi itu banyak yang ringkih, bahkan bisa sampai hancur, ya karena dananya itu dipotong banyak banget. Bahkan banyak juga loh, vendor-vendor yang udah bayar sampai puluhan tahun, jauh setelah proyek itu jadi. Jadi proyeknya udah jadi, tapi uang itu baru cair setelah beberapa tahun ke depannya. Sebenarnya itu semua bisa terjadi, karena duit yang harusnya buat fasilitas rakyat, tapi malah masuk ke kantong pribadi, dan balik ke bos-bos politik yang udah bantu pas pemilu tadi. Selain itu juga, pejabat yang naik berkat politik uang, ini juga sering utang budi sama orang-orang yang dibantu mereka naik. Misalnya nih, kalau ada pejabat yang kepilih karena dukungan dari pengusaha tertentu, akhirnya mereka harus balas jasa pengusaha tadi. Entah itu kasih proyek ke kroni-kroninya, ngelancarin izin usahanya walaupun itu ilegal, atau bahkan sampai ngasih jabatan untuk tim sukses, sekalipun mereka tuh nggak punya kompetensi yang cukup. Hasilnya ya, lu bisa lihat sendiri, ada segelintir kebijakan yang terdengar nggak berpihak ke rakyat, dan justru lebih mentingin orang-orang yang ada di atas. Nah jadinya, siklusnya itu ulang-ulang gitu. Pejabat yang naik itu karena politik uang, terus mereka korupsi buat balikin modal, habis itu nyipin duit lagi nih, buat nyalonin diri ke periode berikutnya. Makanya kalau korupsi di kalangan orang kaya itu nggak berhenti-berhenti, itu sebabnya karena politik uang ini bikin mereka ketagihan kekuasaan, dan terus cari cara buat pertahanin posisi mereka supaya tetap kaya. Apalagi ketika mereka udah dapat duit banyak, perasaan yang muncul itu adalah perasaan serakah, dimana oknum pejabat ini pasti nggak bakal puas dengan apa yang udah mereka punya. Bahkan ya, mereka tuh bakal terus cari celah untuk nambah kekayaan mereka. Dan yang paling parahnya lagi, ketika mereka udah punya harta banyak, oknum ini mulai ngerasa kebal dengan hukum. Dan anehnya, mereka tuh bisa lobby-lobby politik dengan manipulasi hukum supaya kasus itu mandek di tengah jalan. Jadi ya, selama kekuasaan masih bisa dibeli, selama itu juga korupsi bakal terus ada.
Jadi bukan karena mereka miskin dan butuh uang, tapi karena mereka serakah dan mereka nggak mau kehilangan kekuasaan yang mereka punya. Alasan lain kenapa pelaku korupsi itu banyak dari kalangan kaya, itu adalah karena exposure kasus mereka tuh jauh lebih besar dibandingkan kasus korupsi yang dilakukan sama rakyat kecil. Ya sekarang coba gini deh, tiap kali ada kasus mega korupsi yang nilainya itu triliunan rupiah, pasti langsung jadi headline di berbagai media, dan akhirnya semua nama pelakunya itu diomongin di mana-mana, entah itu di berita TV, media sosial, sampai mungkin jadi bahan diskusi di lingkungan sekitar kita. Pasti masyarakat itu kesel gitu, karena duit dari pajak yang kena ke mereka, itu diambil dengan nominal yang gila-gilaan. Nah tapi nih ya, hal ini tuh bukan berarti rakyat kecil itu nggak bebas dari korupsi, karena faktanya, korupsi ini juga bisa terjadi di level bawah, cuma bedanya ya, skalanya aja lebih kecil, dan nggak terlalu disorot sama media. Misalnya nih, lu sendiri bisa temuin, kalau ada beberapa pungli di instansi pemerintahan, yang dilakukan oleh beberapa oknum, kayak bikin KTP harusnya gratis tapi malah bayar, atau ada juga nih, pegawai baru gitu ya, atau yang masih kecil, itu main manipulasi anggaran di kantor pemerintahan. Ya walaupun jumlahnya nggak besar-besar banget kayak pejabat tinggi, ya tetap aja ini namanya korupsi. Nah yang jadi masalah adalah, kalau rakyat kecil ngetangkap korupsi, itu hukumannya bisa jauh lebih keras dibandingkan dengan orang yang kaya. Ditambah lagi ya dengan jabatan yang mereka punya. Contohnya udah banyak banget ya orang-orang kecil yang dukung berat cuma karena kasus korupsi yang recehan. Sementara di sisi lain, pejabat yang korupsi sampai nominal triliunan, mereka tuh malah bisa tetap hidup nyaman, bahkan di penjara pun dapat fasilitas lebih. Ada yang misalnya pakai AC, ada yang masih bisa atur bisnis walaupun di penjara. Bahkan banyak juga dapat remisi atau bebas lebih cepat dengan alasan berkelakuan baik. Nah hal ini sebenarnya bikin pejabat yang korupsi itu nggak pernah kapok. Karena mereka tuh tahu, kalaupun nanti ya ketangkep, duit mereka tuh bisa dipakai buat nego banyak hal. Pastinya ya enteng banget lah buat mereka tuh nyewa pengacara mahal, karena duit buat bayar pengacara itu nggak seberapa dibandingkan kekayaan yang mereka dapat dari hasil korupsi. Ditambah lagi para orang kaya yang korupsi ini tuh bisa bayar oknum penegak hukum buat atur kasusnya. Atau ya paling mentok-mentokin ya, sekedar memperlambat proses persidangan supaya masyarakat itu bisa lupa. Makanya ketika Pak Mahfud MD mau perjuangin RUU perampasan aset, banyak pihak itu yang tiba-tiba panik dan berusaha buat ngehalangin aksinya beliau. Soalnya kalau aturan ini suatu saat berlaku, semua harta hasil korupsi itu bisa langsung disita negara, bahkan sebelum putusan ikrah. Jadi ya, para koruptor itu selanjutnya nggak bisa hidup mewah, dan mereka ini akan dimiskinkan. Tapi nih ya, kalau lu ngeliat dari hukuman-hukuman sebelumnya yang dirancang tegas buat para koruptor, endingnya itu selalu ketebak, karena beberapanya itu berakhir di tangan kendali para elit politik. Pastinya nanti ada drama yang sengaja ngelur waktu, atau malah bikin aturan dan bikin perampasan aset ini jadi makin ribet. Makanya nggak heran kalau hukum di Indonesia ini nggak adil, karena orang kecil hukum buat pencitraan seolah hukum itu tegas, sementara orang kaya yang punya jabatan tinggi, itu bisa nyari celah buat lolos. Pada akhirnya korupsi itu bukan cuma soal siapa yang melakukannya, tapi juga soal gimana hukum ini menindak tegas para koruptor. Soalnya selama aturan yang ada saat ini lebih keras buat rakyat kecil, sedangkan pejabat ini bisa negosiasi hukum dengan kekayaan yang mereka punya, korupsi ini pasti bakal ada terus gitu. Karena nggak bisa dipungkiri lagi nih, banyak banget pejabat yang manfaatin kondisi mereka dengan kepentingan kekayaan. Hal ini pasti bikin masyarakat itu selalu emosi gitu. Setiap kali ngeliat para pelaku mega korupsi itu tetap hidup nyaman, bahkan setelah terbukti merampok uang negara. Makanya saran gue kalau emang keadilan mau ditegakkan, sebenarnya simple. Eksekusi hukum itu harus tegas tanpa pandang bulu. Dan ini tentunya jangan sampai berhenti di tahap menghukum aja, tapi juga harus pastiin kalau semua aset hasil korupsi itu benar-benar disita dan dikembalikan buat kepentingan rakyat. Karena kalau hukum tetap tajam ke bawah dan tumpul ke atas, kepercayaan publik itu akan terus melemah dan korupsi akan selalu punya tempat buat membuahin bibit baru lagi. Coba kalau menurut lo, kenapa sih pelaku korupsi itu banyak dari orang kaya? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.